Bismillah, antum dengarkan dengan baik kisah ini dan antum perhatikan alur ceritanya sehingga nanti antum bisa menceritakan ulang kisah cerita sejarah renovasi Ka'bah. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah dengan setinggi-tinggi pujian karena telah memberikan kita sekali lagi kesempatan untuk bersua dalam program acara ini, Fiqhus Sirah, sebuah program acara yang akan mengupas sisi-sisi terdalam dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita mengambil hikmah-hikmah yang mendalam dan pelajaran-pelajaran yang berharga darinya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kisah kita pada kesempatan kali ini adalah kisah tentang renovasi Baitullah atau Ka'bah yang terjadi manakala Rasulullah SAW ketika itu berusia 35 tahun. 5 tahun sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam syarah Sahih Al-Bukhari, Fathul Bari, beliau membawakan sebuah riwayat dari At-Tabrani dan Al-Hakim tentang bangunan Ka'bah ketika di masa jahiliyah. Bangunan Ka'bah adalah sebuah rumah, ya, yang disusun dari bebatuan, namun tanpa pengikat antara satu batu dengan batu yang lain. Artinya tidak ada perkat semacam semen atau lumpur yang mengikat bebatuan tersebut, sehingga rentan sekali untuk roboh atau dirobohkan, atau roboh karena bencana alam seperti banjir. Pondasi atau bangunan Ka'bah aslinya adalah seperti berbentuk huruf D, ya, persegi kubus, ya, kemudian ada setengah lingkaran sedikit di bagian utara. Inilah bentuk asli bangunan Ka'bah, seperti huruf D. Dahulu Ka'bah, bangunan Ka'bah dikelilingi oleh rumah-rumah penduduk di Makkah, dan kita tahu Makkah adalah dataran rendah, sehingga ketika terjadi hujan yang lebat, ya, bukit-bukit yang ada di sekeliling Makkah tentu saja akan mengalirkan airnya ke Makkah karena Makkah adalah dataran rendah ketika itu, sehingga menjadikan bangunan Ka'bah sangat rentan rusak karena banjir. Inilah yang terjadi ketika Rasulullah SAW berusia 35 tahun. 5 tahun sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, terjadi banjir bandang yang sangat besar di kota Mekah, yang merobohkan bangunan Ka'bah itu sendiri, menjadikan pondasinya pun rusak. Bangunannya ambruk karena banjir dan pondasinya rusak. Sehingga orang-orang di Makkah berinisiatif untuk melakukan renovasi Baitullah, sehingga pamor Makkah yang merupakan jantung Arab, jazirah Arab, itu bisa kembali. Karena kita tahu penduduk Makkah begitu dimuliakan dengan para peziarah yang datang untuk berziarah ke Baitullah. Semenjak terjadi peristiwa hancurnya tentara Abraha yang berniat untuk menghancurkan Ka'bah, dan Allah Subhanahu wa taala melindungi rumahnya Baitullah dari serangan tentara bergajah Abraha. Semenjak itu pamor penduduk Makkah, ya, semakin menjulang tinggi dan cemerlang. Ya, karena penduduk atau kabilah-kabilah suku-suku Arab yang ada di Jazirah Arab, mereka meyakini Makkah atau penduduk Makkah benar-benar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan Ka'bah di tengah-tengah mereka. Jika Ka'bah ini tidak direnovasi, dikhawatirkan pamor penduduk Makkah itu akan hilang. Maka mereka bersepakat untuk melakukan renovasi Ka'bah. Namun satu pun di antara mereka tidak ada yang berani untuk membongkar bangunan Ka'bah dengan sengaja. Mereka takut kutukan.
Takut Allah Subhanahu wa taala marah kepada mereka jika mereka menghancurkan Baitullah dengan sengaja. Dari sini kita bisa memetik pelajaran bahwasanya masyarakat Arab jahiliyah pada dasarnya mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, zat yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan, mematikan dan memberikan rizki. Mereka percaya. Al-Qur'an mempersaksikan hal tersebut. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika engkau tanyakan kepada mereka, orang-orang musyrik Arab itu, jika engkau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Mereka percaya kepada Allah dan mereka meyakini Allah, Baitullah, Ka'bah adalah rumah Allah Subhanahu wa taala yang dijaga, yang memiliki kedudukan yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan jika kita menghancurkan dengan sengaja bangunan Ka'bah ini, jangan-jangan nasib kita akan sama seperti tentara bergajah Abraha. Ini yang tidak berani dilakukan oleh penduduk Makkah yang ketika itu sebenarnya mereka telah bersepakat untuk melakukan renovasi. Sampai majulah seorang laki-laki yang terpandang yang bernama Al-Walid ibn Al-Mughirah Al-Makhzumi. Dia kemudian berpidato. Dia mengatakan, kita ini hendak menghancurkan Ka'bah untuk memperbaikinya atau hendak menghancurkannya begitu saja? Penduduk Ka'bah menjawab, kita ingin memperbaikinya, ingin merenovasinya. Kalau begitu saya yang pertama kali akan melakukannya, karena mustahil Allah Subhanahu wa taala, kata dia, karena mustahil Allah akan menghinakan kita yang ingin membangun kembali rumahnya. Dan benar saja, Al-Walid ibn Al-Mughirah Al-Makhzumi, dia yang pertama kali melakukan pembongkaran batu-batu yang tersisa di bangunan Ka'bah. Penduduk Makkah menunggu-nunggu apa yang akan terjadi menimpa Al-Walid ibn Al-Mughirah malam ini. Satu malam berlalu, ternyata tidak terjadi apa-apa. Itu yang kemudian menambah keyakinan penduduk Arab, oh Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak marah kepada Al-Walid. Sehingga pada keesokan harinya, di hari yang kedua, mereka bahu-membahu, saling bekerja sama untuk melakukan pembongkaran bangunan Ka'bah. Tentu saja untuk dibangun kembali. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penduduk Makkah juga telah bersepakat. Mereka tidak akan membangun Ka'bah dari harta-harta yang haram, dari sumbangan-sumbangan yang bersumber dari sesuatu yang haram, seperti misalkan uang dari hasil perzinahan, uang dari hasil riba, uang dari hasil merampas dan seterusnya, menipu dan seterusnya. Mereka menolak, mereka sepakat untuk hal itu. Masing-masing sisi bangunan Ka'bah itu diwakilkan biaya materi dan pembangunannya itu kepada kabilah-kabilah tertentu. Mereka sudah sepakat membagi hal tersebut. Akhirnya proses renovasi Ka'bah dimulai dan mereka mengundang seorang arsitek dari Romawi untuk proses pembangunan tersebut, pembangunan kembali bangunan Ka'bah tersebut. Arsitek tersebut bernama Baku, dia berasal dari Romawi. Setahap demi setahap pembangunan Ka'bah ini dilakukan dan murni dari harta yang menurut mereka halal, tidak dari harta-harta yang haram. Ini komitmen mereka. Sampai pada tahap peletakan Hajar Aswad. Ini tahap yang terakhir. Peletakan Hajarul Aswad. Sebenarnya masih ada pondasi Ka'bah yang belum sempat dibangun. Kenapa? Karena orang-orang di Mekah kehabisan dana yang halal. Mereka kehabisan dana. Mereka tidak punya cukup dana untuk membangun semua pondasi Ka'bah. Sehingga tersisalah pondasi yang kita kenal sekarang sebagai tembok Hijr Ismail yang berbentuk busur itu. Itu memang sejak dulu dibiarkan oleh penduduk Mekah. Dan karena khawatir fitnah, Rasulullah SAW juga membiarkannya. Namun pada hakikatnya itu adalah pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail.
Sekali lagi, penduduk Makkah kekurangan harta. Sehingga tahap akhir terpaksa mereka melakukan renovasi Ka'bah ini tidak sempurna ya. Sehingga tahap akhir yang mereka lakukan adalah peletakan Hajarul Aswad. Al-Hajar Al-Aswad. Namun mereka berselisih dengan perselisihan dan pertikaian yang sengit. Siapa kabilah mana yang akan mendapatkan kehormatan meletakkan Al-Hajar Al-Aswad tersebut ke tempatnya. Mereka tidak menemukan solusi untuk hal ini. Bahkan hampir-hampir terjadi pertumpahan darah sesama saudara di antara mereka. Pertikaian ini tidak selesai dalam sehari semalam, 2 hari 2 malam tidak selesai, bahkan disebutkan sampai 4-5 malam. Hingga seorang tetua di antara mereka yang bernama Abu Umayyah Al-Mughirah, Ibn Al-Mughirah Al-Makhzumi, dia memiliki ide. Begini saja ketika mereka berkumpul. Siapa yang pertama kali masuk melalui pintu Baitul Haram ini, kita minta dia untuk menjadi penengah, untuk memberikan solusi dari pertikaian kita ini. Kalau tidak, kita akan berperang, kita akan saling menumpahkan darah. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika itu berkehendak memunculkan Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah orang yang pertama masuk ke Baitul Haram melalui pintu. Semua tokoh-tokoh yang berada di situ ketika itu dan sepakat dengan idenya Abu Umayyah Ibn Al-Mughirah melihat kepada Rasulullah yang pertama kali masuk, dan mereka ridha, mereka menyambut, inilah Al-Amin, inilah orang yang terpercaya, orang yang jujur dan amanah telah datang kepada kita. Kami ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sebagai penengah di antara kita. Akhirnya mereka menceritakan permasalahan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seketika dengan kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ilham juga dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memberikan ide yang sangat luar biasa. Rasulullah meminta sebuah sehelai kain, kemudian meletakkan Al-Hajarul Aswad di atas kain tersebut. Kemudian Rasulullah meminta semua kepala kabilah ya untuk mengambil peran ya, mengangkat masing-masing ujung dari kain tersebut, kemudian mengangkat bersama-sama Al-Hajarul Aswad. Manakala telah sampai pada posisi yang diinginkan, kemudian Rasulullah dengan tangan yang mulia mengambil Al-Hajarul Aswad tersebut, kemudian meletakkannya di bangunan Ka'bah, di posisi yang kita kenal saat ini. Dan subhanallah, semua orang ketika itu ridha dan gembira dengan ide dari Rasulullah SAW dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan saat itu penduduk Makkah bergembira dengan telah sempurnanya renovasi Ka'bah yang mereka lakukan, sekalipun tidak sepenuhnya sempurna, karena mereka telah berkomitmen hanya membangun Ka'bah itu dengan harta-harta yang halal. Ada sebuah kejadian yang menarik manakala Rasulullah SAW ikut membantu proses renovasi Ka'bah. Ya, mereka bahu-membahu mengangkat bebatuan dan seterusnya. Ketika itu Rasulullah SAW ikut memikul bebatuan Ka'bah bersama paman beliau Al-Abbas. Ketika itu Al-Abbas berkata kepada baginda Rasulullah SAW, dia mengatakan, ij'al izaraka ala raqabatik yakika minal hijarah. Wahai Muhammad, jadikanlah sarungmu, ya, singkaplah sarungmu, angkat dia, taruh di bahumu, ya, sehingga bebatuan tersebut tidak melukai pundakmu, tidak melukai bahumu. Ketika Rasulullah SAW hendak menyingkap sarungnya, dan itu tentu saja akan menjadikan aurat beliau terlihat, tiba-tiba beliau jatuh pingsan. Ketika beliau jatuh, beliau mengatakan, izari, izari, izari. Sarungku, sarungku, sarungku. Beliau sangat pemalu dan takut sekali auratnya terlihat. Kemudian orang-orang kemudian mengembalikan sarung beliau, kemudian menutupi beliau. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas beberapa pelajaran yang berharga dari kisah renovasi Ka'bah ini. Yang pertama, lihatlah bagaimana kesepakatan di antara penduduk Arab
penduduk Makkah ketika itu, yang mereka tidak menginginkan adanya harta haram masuk dalam setiap proses pembangunan Ka'bah, baik melalui material yang dibutuhkan dan seterusnya. Mereka tidak mau harta bangunan Ka'bah, harta yang menjadi harta yang menjadi modal mereka untuk membangun Ka'bah itu bersumber dari yang haram. Mereka tidak inginkan itu, baik termasuk dari harta riba, harta dari hasil perzinaan, rampasan dan seterusnya. Tidak. Perhatikan, mereka orang-orang Arab jahiliyah ketika itu sudah mengenal bahwasanya harta riba adalah harta yang diharamkan, harta yang bersumber dari kezaliman, merampas harta orang lain tanpa hak. Orang Arab jahiliyah sendiri sudah paham akan hal itu. Dan mereka berkomitmen tidak akan membangun rumah ibadah mereka dari harta riba. Hendaknya kita merenungkan hal ini. Bagaimana ketika orang-orang Arab jahiliyah yang ketika itu mereka belum mengenal agama yang hak. Mereka belum mengenal, apalagi sampai memeluk Islam dan keimanan yang benar. Mereka sudah faham riba itu sesuatu yang haram, sesuatu yang rendah dan hina. Bandingkan dengan keadaan kita pada hari ini, sebagian di antara kita, kaum muslimin, yang sudah bersaksi, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang sudah beriman. Namun, ternyata kehidupan mereka tidak lepas dari riba. Bahkan mereka melakukan transaksi riba. Bahkan mereka bekerja di tempat-tempat ribawi, bank-bank konvensional misalkan. Ini sangat memprihatinkan jika kita bandingkan kondisi kita pada hari ini dengan komitmen orang-orang Arab jahiliyah terdahulu, dan yang mana mereka ketika itu mereka tahu bahwasanya harta riba itu adalah harta yang tidak halal. Namun sangat disayangkan pada hari ini sebagian di antara kita, saudara-saudara kita, justru masih membela-bela keharaman riba dengan berbagai alasan. Padahal jika kita menilik kondisi ekonomi masyarakat Arab jahiliyah ketika itu, mereka adalah orang-orang yang sangat susah dari sisi perekonomian. Banyak di antara mereka orang-orang yang berada jauh di bawah garis kemiskinan. Namun lihat komitmen mereka. Mereka tidak menginginkan harta riba masuk ke dalam rumah ibadah mereka. Bandingkan dengan kondisi kita pada hari ini yang mana harta melimpah, kemudian fasilitas yang begitu mewah yang kita miliki, namun justru kita membela-bela riba, bahkan kita tenggelam dalam praktek riba. Sungguh sangat mengenaskan tentu saja. Ini adalah sebagian kecil dari perjalanan yang bisa kita ambil dari kisah renovasi Ka'bah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.